Shalom kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Supardi Yones Umbai. Ada satu kesaksian yang menarik yang mau saya sampaikan. Bagaimana ya mengenai pelayanan Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang luar biasa dan memberkati hidup saya. Tapi sebelum saya bersaksi, tonton dulu cuplikan video yang satu ini. Dan nanti tonton sampai selesai, jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Anda siap atau tidak akan mati masuk akal. Maka kalau orang mati baru tahu di alam roh Tuhan pasti mereka juga ada bersama kita. Tetapi Anda yang berbohong pada malam ini, percaya Yesus, Anda akan dijauh malaikat. Anda tidak dikalahkan setan. Itulah Tuhan datang ke bumi apa? Kirim malaikat untuk menjemput Anda, saudara. Kirim malaikat kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan akan dijemput malaikat. Tahu saudara? Pendeta sekaligus pendiri Sidang Gereja Tiberias Indonesia, GTI, dikabarkan telah meninggal dunia. Kabar duka meninggalnya Pendeta Yesaya Pariaji telah beredar di media sosial. Melansir dari unggahan akun Facebook @rampenopingfanti, Pendeta Pariaji menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Selamat jalan ke rumah Bapa di sorga, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Pendeta Yesaya Pariaji telah berpulang pukul 3 sore ini di RS Siloam, Jakarta. Beliau telah berbahagia karena telah memenangkan pertandingan di dunia ini. Dan mahkota kehidupan kini menyambutnya di kerajaan surga. Amin. Tulis @rampenopingfanti di lain postingan. Akun Facebook @Jesslyn-Herika Gracia juga menyampaikan ucapan duka atas berpulangnya sang pendeta. Pendeta Yesaya Pariaji Ya baiklah kawan-kawan, Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada, setelah menonton video cuplikan tadi ya, pelayanan Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, seperti yang saya katakan, saya akan bersaksi. Ya bagaimana pelayanan beliau ini memberkati saya. Pelayanan almarhum Pendeta Dr. Yesaya Pariaji itu memberkati hidup saya. Tahun 2011 itu ketika saya sudah masuk ke dalam pelayanan, dan saya suka berdoa puasa, saudara. Seminggu kadang 2-3 kali ya, dalam seminggu 2-3 kali. Setiap hari Selasa, ya Kamis, ya Jumat gitu ya. Saya berdoa puasa. Nah, ketika berdoa puasa itu saya suka kalau sudah berbuka puasa itu saya memakan mie instan, ya memasak mie instan maksud saya untuk dimakan dan rasa soto. Kemudian saya membuat sambal yang saya ulek sendiri. Lomboknya banyak ya, dikasih penyedap, bumbu penyedap, kemudian dikasih jeruk ya, jeruk nipis saudara. Kadang jeruk nipis ini tidak pakai diolek atau dihancurkan, tapi saya iris-iris begitu. Kemudian saya suka menggoreng ubi ya, ubi jalar maupun singkong saya goreng. Itu saya makan dengan mie instan itu. Setiap kali berbuka puasa dan saya minum kopi. Dan itu rasanya favorit sekali ya bagi saya kalau berbuka puasa. Tapi saudara, akibatnya saya mengalami infeksi lambung. Ya, lambung saya terluka dan infeksi. Dan itu membuat saya sakit dan membuat saya lemas, saudara. Bahkan kalau boleh dikatakan saya hampir hanya berbaring saja beberapa lama. Dan selera makan saya tidak ada. Ya, kurang selera makan. Saya sakit, saya lemas, susah tidur, saudara. Kadang saya rasa saya demam, kadang saya gemetar gitu ya. Jantung saya dak-dikduk berdebar begitu saudara. Kadang sesak napas, kadang kedinginan. Macam-macam rasanya ya. Infeksi lambung. Nah saudara, praktis saya tidak bisa kemana-mana. Tapi ada satu hal yang ajaib ya. Karena dari rumah saya ke tempat pelayanan itu kurang lebih 17 km. Dan saya naik sepeda motor ya. Nah itu saudara, ya setiap kali saya harus pergi pelayanan itu anehnya saya merasa dikuatkan. Tapi begitu saya pulang saya lemes kembali. Karena memang saya berdoa kalau sudah pas mau pelayanan saya minta kekuatan dari Tuhan begitu. Walaupun ya kadang-kadang di tempat pelayanan saya juga gemetar ya. Seperti mau jatuh dari berdiri ya ketika menyampaikan firman Tuhan, seperti mau jatuh begitu. Keringat dingin. Nah, kalau sudah begitu saya minta air panas ya, air hangat dari jemaat yang dilayani. Nah, waktu itu juga ya saya punya anak ya yang baru lahir perempuan. Saya sambil menjaga dia
karena istri saya itu adalah seorang pegawai, pegawai negeri ya, dan kantornya juga tidak jauh dari rumah. Nah, saya sambil jaga anak karena saya lemas, nggak bisa kemana, saya berbaring di ayunannya, tapi satu waktu di hati saya tergerak untuk menulis sebuah buku. Ya, sudah ada saya tulis sebuah buku dan sebagai bahan pelayanan untuk saya di radio juga. Tapi saya tetap sakit ya. Lalu satu waktu dengan tidak sengaja saya melihat pendeta Dr. Yesaya Pariaji ini pelayanan di televisi. Ya, waktu itu kalau tidak salah itu ya itu produksi Tiberias Media begitu ya, dan suka ditayang di televisi. Dan saya suka sekali ya menonton itu, saya perhatikan pelayanan almarhum pendeta Dr. Yesaya Pariaji ini, saudara. Nah, dorongan di hati saya tuh kuat ketika Bapak Pendeta Yesaya Pariaji ini berdoa untuk kesembuhan ya. Beliau angkat tangan begini, saudara, dorongan kuat di hati saya itu supaya saya juga tumpang tangan di kaca televisi. Dan itu saya lakukan. Ya, saya lakukan. Saya mengimani dan saya percaya dan saya merasakan, ya saya membayangkan begitu bahwa beliau itu ya langsung tumpang tangan kepada saya ya untuk kesembuhan. Dan juga memang ada hamba-hamba Tuhan yang lain baik dalam negeri maupun luar negeri, ketika pelayanan seperti itu saya juga suka angkat tangan kalau diminta angkat tangan ya. Tapi khusus untuk pelayanan Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji ini saya tumpang tangan begini. Saya tumpang tangan setiap kali beliau ya berdoa untuk kesembuhan ya. Nah, saudara, beberapa bulan berjalan terus, memang tidak langsung sembuh, tapi berangsur-angsur saya mulai merasa sembuh. Ya, saya mulai pulih, saudara, berangsur-angsur. Ya, oleh sebab itu, saudara, saya sangat yakin sekali bahwa saya juga ya disembuhkan ya oleh doa-doa almarhum pendeta Dr. Yesaya Pariaji ini. Memang saya juga ke rumah sakit, saya juga ya dikasih obat oleh dokter. Setiap kali saya minum obat yang dikasih oleh dokter, diresep oleh dokter itu, saudara, saya angkat tangan. Maksud saya angkat obat itu di tangan saya angkat. Saya berdoa, Tuhan berkati obat ini, biar melalui obat-obatan ini juga kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan hamba ini, menyembuhkan lambung hamba ini. Nah, saudara, beberapa bulan berjalan ya, bahkan saya katakan mungkin itu bertahun ya. Bertahun juga, saudara, saya mengalami itu, tapi sembuh. Saya percaya, saudara, kalau kita didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang memang diberi Tuhan karunia kesembuhan, bisa terjadi kesembuhannya langsung segera, bisa juga kesembuhan itu terjadi berproses, saudara ya. Seperti yang saya alami ketika saya mengalami infeksi lambung itu, saudara, itu sungguh-sungguh tidak nyaman, saudara. Sungguh-sungguh tersiksa rasanya, berbulan bahkan bertahun, saudara, saya mengalami seperti itu. Sampai bahkan acara televisi dari Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji itu jarang saya temukan lagi di televisi. Tetapi ya saya masih terus berdoa, ya. Dan kalau ada lagi acara beliau, saya menonton, saya tunggu. Begitu di akhir ya beliau tumpang tangan, angkat tangan begini, saya tumpang tangan di televisi itu. Saya imani, saya percaya apa yang didoakan oleh beliau untuk semua penonton termasuk saya, maka terjadilah kuasa Tuhan seperti itu. Ya, apapun penyakitnya, kata beliau almarhum, sembuh oleh kuasa nama Yesus, maka saya berkata amin, amin begitu. Nah, itu, saudara, itu adalah satu kesaksian di mana pelayanan hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji itu sangat diberkati oleh Tuhan ya. Beliau diurapi oleh Tuhan, diberi karunia kesembuhan. Ya, saya percaya itu. Dan kawan-kawan makanan rohani saya channel yang saya kasihi, ada banyak yang saya mau bagikan juga tentang yang saya ketahui, yang saya perhatikan melalui media sosial ya, tentang pelayanan beliau. Saya bukan jemaat Gereja Tiberias ya, Indonesia, tetapi saya merasa dengan beliau adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus ya.
Beliau adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi beliau itu ya melayani dengan karunia kesembuhan. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan lagi tentang pelayanan beliau ini, karena saya juga merasa dan sangat diberkati oleh pelayanan beliau, dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang pernah atau yang sudah memunculkan seorang hamba Tuhan, yaitu seperti hambanya Pendeta Yesaya Pariaji. Ya, beliau sederhana, ya beliau juga sangat ya kebapaan begitu. Itu kesaksian yang saya bagikan ya. Jadi para penonton Makanan Rohani Sehat Channel atau kawan-kawan di Makanan Rohani Sehat Channel ini, kalau ada hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berdoa, baik melalui televisi atau melalui YouTube ya, atau mungkin radio masih ada ya. Kalau saudara mendengar mereka, hamba-hamba Tuhan ini mau mendoakan para pemirsa atau para pendengar, kalau hamba-hamba Tuhan ini berkata, dari tumpang tangan di layar HP dan lain sebagainya, ikuti saja dengan iman. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu kata firman Tuhan di dalam Alkitab. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab firman Tuhan yang berkata itu. Itu yang bisa saya bagikan ya kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel. Sampai berjumpa lagi di topik yang berikutnya, dan saya juga masih mau menyampaikan kesaksian mengenai pelayanan Pendeta Yesaya Pariaji ini di beberapa video ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.